Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan pada hari ini hanya untuk menyembah Tuhan kita dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Praise God. Haleluya. Praise God. Mari kita siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Let's pray. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini Bapa. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami. Sampai pada hari ini Tuhan masih bersama dengan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami. Sampai hari ini kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakanlah hidup ini ya Bapa, pakailah hidup ini bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami sangat memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami ya Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan kebaktian missions dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, siapkan kami, hati dan pikiran kami Bapa. Penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa tempat ini, baik di luar, muka belakang, kiri kanan, dan juga di dalam, di setiap ruangan Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan angkat pujian Selidiki Aku. Kita mau selidiki diri kita masing-masing. Kita mau koreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita yang ajaib? Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu.
yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sekalipun aku dalam membakar, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan-Mu, kemurahan-Mu mengikutiku selamanya. Mengikutiku Tuhan. Benar Tuhan, kebajikan dan kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan
cobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa untuk selamanya. Tak pernah kecewa untuk selamanya. Amin. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Praise God. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku,
karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gajahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam bersamamu di rumahmu sepanjang masa, selamanya. Benar Tuhan, diam di rumahmu, menyembahmu, memujimu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan yang mengajar kami, siapkan kami Bapa, hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, beracaralah Bapa. Tuhan ambil alih Bapa. Hamba serahkan Bapa, waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Urapi terus hamba-Mu dengan urapan yang baru. Tuhan terus Bapa, penuhi hamba-Mu ya Bapa dengan hikmat Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan pada hari ini hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Saudara, ingat saudara bahwa
hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus tetap berjaga-jaga di dalam doa, karena kedatangan Sang Juru Selamat yang sudah tidak lama lagi ya. Jadi kita harus persiapkan diri kita, kita harus tetap menjalankan tugas-tugas kita yang Tuhan sudah percayakan kepada kita di saat kita sedang menantikan kedatangannya, karena kita juga harus tetap mempersiapkan diri kita untuk bertemu, untuk berhadapan dengan Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Amin. Puji Tuhan, praise God. Hari ini saudara, kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil pada hari ini, yang diambil dari kitab Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jadi kita sama-sama mau belajar hari ini, dan Tuhan yang akan mengajar kita. Tuhan akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita mau belajar sama-sama dari kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jadi kita mau bacakan sama-sama dari ayatnya yang pertama. Puji Tuhan. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Dari perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1-nya, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Keduanya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Oke, kita mau bacakan lagi di ayat yang pertama. Ayat pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi di ayat yang pertama di situ dikatakan ya, bahwa di dalam, kita bacakan lagi sekali lagi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Jadi di dalam Kristus ada nasihat, Ada penghiburan kasih, ya, ada persekutuan roh, ya. ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi di dalam Kristus itu ya ada nasihat, ada belas kasihan, ada roh, ada kehidupan, kehidupan di dalam roh, lalu Ada kasih mesra, ada kasih mesra dan belas kasihan. dan belas kasihan. Jadi di dalam Kristus kita harus memiliki ciri khas yang seperti ini ya. Orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, kita harus memiliki karakter seperti ini, yaitu ciri khas seperti ini, karena orang-orang yang sudah dilahirkan di dalam Kristus Yesus, dia memiliki karakter yang berbeda. Jadi karakter yang lama sudah berlalu, lalu karakter yang baru yang sudah datang itu dia menjadi memiliki ciri khas yang seperti ini di dalam kehidupannya di setiap hari ya. Jadi semua itu sudah dikatakan di situ, ada belas kasihan, ada kasih mesra, ya, ada persekutuan dengan roh, ada nasihat-nasihat ya. Semua itu ada. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus Yesus, mereka memiliki ciri khas sifat dan sikap seperti ini. Nah, kita teruskan lagi di ayat yang kedua.
Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir. Jadi dikatakan di situ ya, hendaklah kita memiliki hati yang sama. Sehati artinya satu hati, satu pikiran. Lalu Dalam satu kasih, dalam satu kasih, satu jiwa, satu jiwa. Jadi di situ satu tujuan. satu tujuan. Jadi semua dikatakan serba bersatu, artinya kesatuan. Di situ dibicarakan, dikatakan tentang kesatuan ya, kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan jiwa, dan juga tujuan. Semua sudah dikatakan di ayat yang kedua. Coba bacakan di ayat yang kedua lagi. Ayat kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Ya, jadi sempurnakanlah. Di situ dikatakan sukacitaku dengan ini ya. Hendaklah kamu sehati sepikir, Ya, dalam satu kasih, ya. satu jiwa, satu tujuan. Itu yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Jadi dia mau supaya dia bersuka cita, kita harus memiliki ciri khas yang seperti ini ya. Jadi biarlah kita semua boleh memiliki ciri khas seperti ini, yaitu orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Di situ dikatakan ya, ayat yang ketiga, tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Atau puji-pujian yang sia-sia. Artinya kita tidak mau menjadi orang-orang yang seperti itu ya. Hanya mau mementingkan diri sendiri dan mau mencari puji-pujian yang sia-sia, yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Terus Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. sebaliknya hendaklah dengan rendah hati ya, di situ dikatakan. Yang seorang menganggap yang lain. Coba bacakan lagi itu. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi di situ dikatakan hendaklah semua rendah hati, lalu Yang seorang menganggap yang seorang menganggap yang lain lebih terutama. Jadi daripada diri sendiri. Jadi artinya kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh hanya mau mencari puji-pujian untuk kita sendiri. Justru kita sebaliknya harus lebih mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Lalu teruskan lagi. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Jadi kita tidak boleh hanya mementingkan kepentingan kita sendiri, Tetapi kepentingan orang lain juga. tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi Rasul Paulus mengajar kita bahwa kita harus mendahului orang lain sebelum diri kita sendiri, dan kita tidak boleh mementingkan keperluan kita, tetapi mementingkan orang lain terlebih dahulu. Jadi teruskan lagi ke ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bacakan lagi ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Jadi biarlah kita semua itu memiliki perasaan, pikiran yang sama ya, yang apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Kita harus memiliki pikiran sama ya, hati yang sama semua ya. Di dalam Yesus Kristus itu kita harus memiliki sesuatu yang bersamaan. Artinya jangan kita memiliki hati yang berbeda atau pikiran yang berbeda di dalam Yesus Kristus. Teruskan lagi. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus, kesetaraan dengan Allah itu terus sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita bacakan lagi. Yang walaupun dalam rupa Allah, Ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah
itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, jadi kita itu harus maksudnya Rasul Paulus itu jadi kesetaraan dengan Allah ya. Kita itu coba bacakan lagi di bagian akhir tadi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, jadi kita harus walaupun kita memiliki rupa seperti Allah, tapi jangan kita maksudnya menjadi orang-orang yang mau mengalahkan Allah atau mau menandingi Allah ya. Kita harus rendah hati, kita harus betul-betul memiliki karakter yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ini Tuhan yang sudah menjadi, kita bacakan lagi di ayat itu dari ayat 6. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi Tuhan itu justru yang sudah menunjukkan teladan hidup ya. Tuhan yang sudah mengosongkan diri ya, dan menjadi mengosongkan dirinya, artinya Tuhan itu sudah merendahkan justru dirinya. Dia menjadi sama seperti manusia ya. Dia itu tidak angkuh, tidak sombong seperti kita. Tuhan itu memiliki karakter yang rendah hati ya, dan mau mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Dan coba bacakan lagi di bagian akhir tadi. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi dia menjadikan dirinya serupa sebagai seorang hamba ya, dan menjadikan dirinya sebagai manusia. Jadi Tuhan itu yang sudah mengambil kekosongan dirinya untuk menjadi hamba dan menjadi manusia. Jadi kita itu harus mengikuti apa yang Rasul Paulus ajarkan, bahwa Tuhan itu begitu rendah hati, dia mengosongkan dirinya dan mengambil dirinya sebagai hamba, sebagai hamba dan menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Jadi itu Tuhan sendiri melakukan hal demikian. Artinya Tuhan itu dia tidak seperti kita ya, orang-orang yang masih angkuh dan sombong. Coba kita teruskan lagi ke ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi itu sudah dikatakan jelas di ayat yang ke-8 bahwa Tuhan Yesus itu dia sudah taat ya sampai di kayu salib. Dia sudah taat setia ya kepada Bapa di surga untuk melakukan tugas Tuhan Yesus, yaitu amanat agung yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Dia sudah taat setia sampai di kayu salib. Ya, kita bacakan lagi ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus dalam keadaan manusia. Ia telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi itu sudah jelas, saudara ya. Tuhan Yesus itu sudah merendahkan dirinya ya. Dia sampai mati di kayu salib. Tuhan melakukan semua apa yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita teruskan lagi. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi Bapa di surga sangat meninggikan Tuhan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama
di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Jadi Bapa di surga itu meninggikan Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus itu sudah melakukan misi apa yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah selesaikan semua itu. Oleh sebab itu Bapa meninggikan Tuhan Yesus ya, dan memberikan dia nama di atas segala nama. Jadi luar biasa ya, ini pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib hanya untuk kita. Ini Rasul Paulus sedang menyaksikan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Lalu kita teruskan lagi. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi supaya di dalam nama Yesus bertekuk lututlah ya semua yang ada di muka bumi ini. Semua di situ dikatakan di ayat yang ke-9 bahwa semua ya, seperti semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan menyembah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita teruskan lagi. Ayat 10. Tadi ayat 10 kan? Ayat 10-nya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi di ayat yang ke-11 dikatakan ya, dan segala lidah mengaku, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan kemuliaan bagi Bapa. Ya, amin. Luar biasa. Jadi di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus sedang bersaksi tentang kematian Tuhan Yesus ya. Dia itu memberikan kita pengajaran bahwa nasihat supaya ya, jadi itu maksudnya kita harus bersatu dan merendahkan diri di dalam Yesus Kristus. Itulah nasihat dari Rasul Paulus, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati ya, terutama harus memiliki hati yang sama, kesatuan hati, kesatuan pikiran ya di dalam Yesus Kristus, dan merendahkan hati, karena kita harus memiliki ciri khas seperti Tuhan Yesus, sikap dan sifat seperti Tuhan Yesus, yaitu karakter seperti Tuhan Yesus. Kita harus memiliki semua itu. Orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia harus memiliki ciri khas seperti ini. Sifat-sifat seperti Tuhan Yesus, karakter seperti Tuhan Yesus, yaitu kita harus memiliki kerendahan hati, ya, hidup di dalam kesatuan hati dan pikiran, ya. Kita harus menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang sama, pikiran yang sama, roh yang sama, karena kita semua ada di dalam Kristus Yesus. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ya. Kita harus memiliki ciri khas dan sikap dan sifat dan juga karakter seperti Kristus, karena kita semua ada di dalam Kristus Yesus. Kita harus memiliki semua apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Jadi biarlah saudara dan saya boleh memahami dengan benar, boleh mengerti dengan benar apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bahwa dia menginginkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita memiliki ciri khas, sifat, sikap, dan karakter seperti Tuhan Yesus Kristus, agar kita semua boleh menjadi anak-anak Allah yang dikehendaki Bapa di surga ya. Jadi saudara, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Dan saya pun masih tetap belajar dan belajar, dan juga saya pun sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita semua sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita harus sama-sama tetap berjalan menurut kehendaknya, tetap menjadi pelaku-pelaku firman yang harus kita
teladani di dalam hidup kita di setiap hari, karena kita adalah orang-orang yang membawa nama Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang membawa nama Sang Juru Selamat. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dilahirkan roh kita kembali. Oleh sebab itu kita harus memiliki sifat-sifat dan ciri khas dan sikap dan karakter dari Tuhan Yesus, yaitu sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, jadi Rasul Paulus luar biasa. Dia begitu setelah dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dia menerima keselamatan itu, dia menjadi orang yang luar biasa. Dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mau menuruti perintah-perintah Tuhan. Dia mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau menjadi orang yang sama lagi seperti dia sebelum diselamatkan, tetapi dia menjadi orang yang baru. Ya, dia katakan, Rasul Paulus katakan, ya, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, itu semua ada di dalam kitab yang Rasul Paulus sudah ajarkan, sudah tuliskan dan ajarkan kepada kita. Jadi biarlah kita semua boleh menjadi orang-orang yang dibaharui dan diubahkan di setiap hari, karena Tuhan harus tetap membaharui kita, mengubahkan kita di setiap hari. Ya, untuk pembaharuan budi kita harus tetap dibaharui, diubahkan oleh Tuhan, agar kita boleh menjadi orang-orang yang dikehendaki Bapa di surga, orang-orang yang menyenangkan hati Bapa di surga. Jadi saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang dikehendaki Bapa di surga lewat pembaharuan dan juga lewat pengubahan hidup di dalam hidup kita di setiap hari. Karena Tuhan yang akan memimpin kita di setiap langkah kita. Kita akan dipimpin oleh Tuhan, dan Tuhan yang akan terus mengajar kita, dan tetap kita harus belajar dan mau diajar oleh Tuhan Yesus, dan tetap Tuhan Yesus yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi biarlah hari ini saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat hamba-Nya Rasul Paulus. Biarlah saudara dan saya boleh tetap taat melakukan firman-Nya, tetap setia kepada Tuhan, dan tetap menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, the grace of God is so awesome. God is so grace. God is so gracious. God is so wonderful. Jadi Tuhan yang akan tetap terus menolong kita. God will help us to walk through the valley. Ya, Tuhan akan terus memimpin kita di setiap kehidupan kita, di setiap hari. Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan bersama dengan kita untuk memimpin kita agar kita berjalan menurut kehendak-Nya. Ya, luar biasa Tuhan, kita sangat beruntung hari ini kita masih ada pada hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ya, begitu banyak kejadian-kejadian saat ini, ya, cuaca buruk, bencana alam, ya, semua itu terjadi atas seizin Tuhan. Jadi kita semua harus ingat bahwa kita harus hidup di dalam pertobatan agar kita semua boleh menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Asal kita semua mau bertobat dari dosa-dosa kita tidak mau lagi kompromi dengan dosa, kita mau hidup di dalam kekudusan, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Semua itu harus lewat pertobatan kita, karena hidup tanpa pertobatan kita tidak akan bisa dibaharui atau diubahkan oleh Tuhan, karena kita belum mau bertobat atau kita tidak mau bertobat. Kita masih mau hidup di dalam kedagingan kita, keduniawian kita. Oleh sebab itu kita harus datang kepada Tuhan
bertobat dan menerima keselamatan yang sudah disediakan secara cuma-cuma. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat, kita harus pergunakan waktu yang ada agar kita semua boleh menjadi anak-anak Allah dan kita semua boleh diselamatkan dan menerima keselamatan yang kekal asal kita semua mau hidup di dalam pertobatan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhan yang terus bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah saudara dan saya tetap terus setia dan taat kepada Tuhan sampai Ia kembali, dan kita tetap berjalan menurut kehendak-Nya di setiap hari, karena begitu banyak godaan-godaan di luar sana. Di saat kita keluar, ya, kita harus tetap meminta kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk menolak setiap godaan-godaan jahat di luar sana. Ya, luar biasa. Biarlah kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita tetap bertemu lagi, kita tetap setia untuk belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita semua akan disertai dan Tuhan yang akan terus menolong kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa dulu. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan terus pimpin kami Bapa, Tuhan terus ajar kami agar kami boleh menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, taat melakukan firman-Mu, dan tetap setia menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Tuhan masih menyertai kami sampai hari ini. Kami sudah berada di tanggal 19 Februari tahun 2023. Begitu cepat waktu berlalu Tuhan, tetapi Engkau masih di dalam kontrol. God still in control of every situation. That you will be our God, that you will be with us every step of the way. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan terus menyertai kami dan membimbing kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak. Tuhanlah jawaban bagi setiap pokok doa kami. You are the answer to every prayer request. Thank you so much Lord for answering our prayer. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua Bapa. Seluruh keluarga kami hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bawa mereka untuk bertobat dan menerima keselamatan. Begitu juga keluarga-keluarga bangsa-bangsa. Semua kami serahkan Bapa. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai kami dan melindungi kami pada hari-hari ini, di hari-hari yang jahat Bapa. Kami mau pergunakan waktu yang ada. Biarlah Tuhan tolong kami. Tuhan jangan biarkan kami berjalan sendiri, tetapi Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian missions pada hari ini. Kita akan angkat pujian Dancing My Soul. Dancing my soul. Savior God to Thee, how great Thou art, how great Thou art.
biarlah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua, orang-orang kudus, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai berjumpa kembali pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless us all.